Halo, selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 5 BCD. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, tetap jaga diri, jaga kesehatan. Kembali lagi bersama Pak Aga di mata pelajaran IPA. Kita hari ini akan masuk sekaligus subtema 2 dan subtema 3 ya. Kita langsung saja. Di subtema 2 judulnya adalah perpindahan kalor di sekitar kita. Panas itu dapat berpindah atau tidak ya? Coba siapa yang di sini memilih iya? Lalu siapa yang memilih tidak? Coba perhatikan kegiatan berikut. Di sini ada kegiatan memasak. Ya, ketika memasak, panas dari api kompor itu akan membuat makanan-makanan kita menjadi matang. Sayur-sayurannya, dagingannya itu akan menjadi matang. Ya. Lalu ketika kita bermain di bawah sinar matahari, kita akan merasakan panas. Coba kalian simpulkan, panas itu jadinya dapat berpindah atau tidak? Nah, dari kedua kegiatan ini dapat membuktikan bahwa panas atau kalor itu dapat berpindah ya anak-anak ya. Nah, panas itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya, di sini ada termometer. Termometer ketika kita gunakan, ketika termometernya akan semakin naik, maka suhu benda atau ruangan itu akan semakin panas. Nah, ketika suhu ruangan atau benda itu semakin dingin, maka suhu itu berarti semakin rendah, ya. Jika semakin rendah, maka suhunya semakin dingin. Gitu. Perpindahan panas itu sendiri ada 3 cara. Pertama ada konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Kita akan cari tahu cara perpindahannya masing-masing. Nah ini, konduksi itu perpindahan panas secara hantaran atau perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Zat perantaranya tidak berpindah ya. Contoh, gelas yang diisi kopi panas. Gelas yang dituang kopi panas. Zat perantaranya di sini adalah gelas, ya. Gelas ini tadinya sebelum dituang kan suhunya normal atau tidak panas. Ketika dituang kopi panas, permukaan luar gelasnya panas tidak? Tentunya pasti akan panas, ya kan? Kalian bisa buktikan di rumah kalian masing-masing. Ini contohnya. Contoh yang kedua, memanaskan besi yang dipanaskan. Nah, jadi panas itu merambat, mulai dari ujung yang dekat api menuju besi yang dekat tangan. Jadi panasnya ini merambat, tetapi zat perantaranya ini tidak berpindah tanpa memindahkan zat perantaranya, seperti itu. Ya. Contoh yang kedua itu adalah konveksi, perpindahan panas secara konveksi. Itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh, ketika kita memasak air. Zat perantaranya di sini adalah air. Air ini bagaimana dapat berpindah? Ya. Ketika memasak air bagian bawah ini pasti akan lebih cepat panas atau lebih cepat matang. Nah, air yang sudah panas ini akan berpindah ke atas. Lalu air yang masih dingin di bagian atas ini akan berpindah ke bawah agar mendapat panas dari api kompor itu. Ya, jadi ini kalau airnya sudah mendidih pasti akan berputar airnya, ya. Jadi zat air ini berpindah begitu. Sama seperti angin.
angin darat dan angin laut. Ketika siang hari dan malam hari, malam itu suhunya lebih rendah, siang hari itu suhunya lebih tinggi, maka udara atau anginnya itu juga dapat berpindah gitu. Ketika malam hari terjadi angin darat, ketika siang hari terjadi angin laut. Nah, ini perpindahan zat perantaranya itu adalah udara atau angin. Contoh yang ketiga itu radiasi, proses perpindahan kalor atau panas yang tidak memerlukan zat perantaranya. Contoh, ketika kita merasakan hangatnya api unggun, zat perantaranya apa? Tidak ada, karena langsung. Ya. Perpindahan panasnya itu secara langsung, tidak ada zat perantaranya, tidak memerlukan zat perantara. Contoh yang lain itu adalah sinar matahari ke bumi, ya. Ini juga zat perantaranya tidak ada. Jadi panas yang kita rasakan dari matahari itu langsung dapat kita rasakan. Itu yang dinamakan radiasi. Kita masuk ke subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sini Pak Aga ingin menunjukkan benda-benda atau bahan-bahan konduktor dan isolator. Benda konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda isolator adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Semikonduktor, bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Jadi, konduktor dan semikonduktor ini hampir sama ya, cuma bedanya hanya kalau semi itu bahan panas. Panasnya yang menghantarkan panasnya itu hanya sedikit begitu ya. Kalau konduktor ini dapat menghantarkan panas dengan baik, kalau ini sedikit dapat menghantarkan panas kalau semikonduktor. Bahan benda konduktor, contohnya biasanya ini terbuat dari logam seperti besi, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Contohnya sendok nasi besi, sendok sayur besi, panci, wajan penggorengan. Ini kan semua dari besi nih ya, dari stainless steel, aluminium. Ya, ini dapat menghantarkan panas dengan baik. Maka barang-barang ini disebut dengan benda konduktor. Lalu benda-benda isolator biasanya terbuat dari kayu, kain, plastik, karet. Nah, ini contohnya. Ini ada sendok nasi yang terbuat dari kayu, lalu ada bakul nasi yang terbuat dari anyaman bambu dan kayu, ada sarung tangan kain, ada kain tebal ya. Ini benda-benda ini tidak dapat menghantarkan panas ya. Dan biasanya terbuat dari kayu, kain, plastik, karet, dan lain-lain. Ada juga benda-benda campuran antara konduktor dan isolator. Contohnya ini panci memasak, mulai dari pegangannya ini dari plastik, maka dia isolator agar tidak panas saat kita mengangkat masakannya gitu. Lalu tutup pancinya ini juga terbuat dari plastik, dari bahan isolator agar saat kita membuka tidak panas ya. Lalu ada bahan konduktornya, ini aluminiumnya agar makanan kita bisa cepat matang. Begitu. Lalu setrika listrik contoh kedua. Pegangan setrikanya dibuat dari bahan-bahan isolator agar tidak panas tangan kita. Lalu alas setrikanya, bagian bagian bawahnya dibuat dari bahan-bahan konduktor, besi, aluminium agar baju yang kita setrika bisa halus dan terlihat rapi. Begitu. Oke, sampai sini. Semoga semua sudah paham ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa tanya ke guru kelas masing-masing. Lalu tugas selanjutnya adalah membaca kembali buku cetak tema 6. Nah, halamannya ini ya. Lalu setelah baca, mengerjakan latihan soal yang ada di
agendasekolah.com. Nanti soal-soal yang ada di agendasekolah.com akan keluar di penilaian harian. Jadi dipelajari dengan baik, dikerjakan sungguh-sungguh. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati.